semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video hari ini aku bakal bikin sesuatu. Kita bakal bikin sebuah produk olahan dari susu, yaitu kefir. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu kefir dan gimana sih cara bikinnya, keep on watching. Oke teman-teman, sebelumnya aku bakal jelasin dulu apa itu kefir. Jadi kefir ini sebenarnya adalah pangan fungsional atau bisa disebut minuman fungsional yang sudah lama terkenal di luar negeri, tapi memang di Indonesia belum banyak dikembangkan. Kefir sendiri itu adalah produk fermentasi yang dibuat dari susu, bisa susu sapi atau susu kambing, susu kerbau dan sebagainya, dengan penambahan biji kefir sebagai starter, di mana biji kefir itu tuh terdiri dari sejumlah bakteri asam laktat dan yeast yang terikat dalam matriks yang polisakarida. Oke, untuk sejarah dari kefir sendiri, sebenarnya kefir ini sudah populer berabad-abad di daerah Timur Tengah. Nah, minuman ini tuh berasal dari pegunungan Kaukasus di daerah bekas Uni Soviet Asia Tengah dan sudah dikonsumsi sebagai minuman tradisional selama berabad-abad. Kata kefir sendiri ini berasal dari bahasa Turki, yaitu kef atau keyif, yang berarti adalah perasaan yang baik. Nah, ini tuh mengacu pada rasa sehat dan bugar yang dirasakan setelah mengonsumsi kefir. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya, sebenarnya kefir sama yogurt tuh sama nggak sih? Dan jawabannya adalah bener-bener beda ya guys. Kefir sama yogurt itu beda sama sekali. Karena apa? Yang pertama perbedaannya adalah dari starter yang digunakan. Nah, starter dari kefir itu jauh lebih banyak kandungan atau jenis bakteri probiotik di dalamnya, sedangkan yogurt itu jauh lebih sedikit dibandingkan kefir. Yang kedua adalah starter dari kefir itu bisa kita saring, jadi kita bisa pakai lagi untuk membuat kefir selanjutnya. Sedangkan untuk yogurt, starternya itu akan larut di dalam yogurt, jadi kita tidak bisa saring dan kita tidak bisa pakai lagi untuk membuat yogurt selanjutnya. Terus yang ketiga adalah dari segi warna itu memang sama-sama putih, cuman dari segi tekstur kefir itu memiliki tekstur yang lebih encer dibandingkan yogurt dan gumpalan susunya juga lebih halus daripada yogurt. Kemudian dari segi aroma, kefir memiliki aroma yang khas yeast atau tape dibandingkan yogurt. Jadi kalau misalnya kalian pernah makan tape, nah aromanya itu mirip sekali atau mungkin bisa dibilang sama dengan kita saat minum kefir. Kemudian dari segi rasa kefir itu jauh lebih asam dibandingkan kita meminum yogurt. Jadi salah satu perbedaan yang mendasar tuh itu ya. Jadi tanpa ditambahin apapun, kefir jauh lebih asam dibandingkan yogurt. Kefir itu mempunyai kelebihan loh teman-teman. Mau tau apa? Jadi kefir itu kan terbuat dari susu segar. Nah, ketika kita membuat kefir, kan kita akan terbentuk asam. Nah, asam itu akan memperpanjang masa simpan. Kenapa? Karena asam yang terbentuk itu dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk, sehingga hal itu dapat mencegah juga kerusakan susu, mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen, dan meningkatkan keamanan dari produk kefir. Selain itu, kefir ini juga aman banget buat kalian semua yang menderita intoleran laktosa. Kenapa? Karena bakteri asam laktat yang ada di dalam kefir akan menghidrolisis laktosa di dalam susu menjadi berbagai macam senyawa karbohidrat yang lebih sederhana, sehingga untuk menderita intoleran laktosa bisa banget dan aman banget untuk mengonsumsi kefir. Kambing etawa atau biasa disebut kambing PE atau peternakan etawa merupakan salah satu jenis kambing yang terkenal karena bisa menghasilkan susu dan banyak manfaat yang diperoleh dengan mengonsumsi susu kambing tersebut. Nah, kambing PE ini merupakan salah satu ternak yang cukup potensial karena dia bisa digunakan sebagai penyedia protein hewani baik daging maupun susunya. Nah, kemudian manfaat dari susu kambing sendiri itu adalah
mungkin butiran lemaknya memang ukurannya sama dengan susu sapi, cuman jumlah butiran lemak yang berdiameter kecil dan homogen itu lebih banyak di susu kambing dibandingkan susu sapi. Sehingga susu kambing ini lebih mudah dicerna di alat pencernaan kita dan tidak menimbulkan diare bagi yang mengonsumsinya. Selain itu, susu kambing itu berbeda dengan susu sapi karena memiliki kandungan total protein, kasein, lemak susu, mineral, dan vitamin A yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Nah, buat yang bertanya-tanya nih, kalau misalnya bikin kefir susu kambing, ntar bau dong kak, bau perengus gimana kak? Tenang aja, karena bau perengus itu sebenarnya bisa diolah dengan cara fermentasi. Nah, salah satunya dengan menjadikan susu kambing ini menjadi kefir susu kambing, karena ada proses fermentasi di dalamnya sehingga bau perengus ini akan sendirinya hilang. Nah, langsung aja kita masuk ke cara membuat kefir. Nah, cara membuat kefir ini ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pasteurisasi, yang kedua adalah fermentasi, yang ketiga pemanenan, dan yang terakhir adalah penyimpanan serta perawatan biji kefir. Untuk proses pasteurisasinya langsung aja kita lihat step berikut ini. Namun, kalian bisa skip step ini apabila kalian membeli susu yang sudah dipasteurisasi. Nah, jadi susu segar yang habis kita beli tadi, kita langsung pasteurisasi dulu. Buat apa? Karena di dalam susu itu kan banyak kandungan gizinya, sehingga itu tuh disukain banget sama mikroba. Kita juga nggak tahu nih, yang di dalam susu tuh apa mikrobanya itu, yang mikroba jahatnya itu udah ada atau udah mati semua, kita nggak tahu. Jadi kita bakal pasteurisasi dulu untuk membunuh mikroba jahat yang ada di dalam susu, biar nanti tidak mengganggu pertumbuhan dari si bibit kefir yang bakal kita masukkan ke dalam susunya nanti. Nah, caranya gampang banget. Pasteurisasinya ini sebenarnya pasteurisasi itu ada 3 cara. Pasteurisasi yang dia suhu tinggi waktu cepat, suhu rendah waktu lama, dan UHT atau ultra high temperature. Nah, yang kita pakai ini adalah yang suhu rendah waktu yang lama. Caranya itu gampang banget. Kita itu caranya kayak ngetim. Kalau kalian ngetim coklat itu, jadi di bawah tuh ada panci lagi, baru ini ada tempat buat kita taruh susunya. Jadi susunya nggak boleh langsung bersentuhan dengan api karena nanti bakal panas. Nah, setelah itu ini di bawahnya air ya teman-teman. Nah, terus nanti kita tutup dengan ini. Terus langsung aja kita tuang susunya. Nah, setelah kita tuang susunya, kita tunggu sambil kita aduk-aduk. Nah, sambil kita aduk-aduk ini, kita ukur suhunya guys, pakai termometer. Kita ukur sampai suhunya itu 60 derajat, terus kita pertahanin selama 30 menit. Jadi kita lihat dulu sampai 60 derajat. Kalau misalnya nanti 60 derajatnya itu lebih dikit nggak apa-apa, tapi kalau misalnya udah mau menyentuh 70, kita bisa kurangin apinya biar dia suhunya agak rendah lagi. Terus pokoknya kita tetap konstanin suhunya sampai 60 derajat selama 30 menit. Nah, selanjutnya adalah proses fermentasi. Ini yang paling ditunggu-tunggu karena inti dari semua proses itu adalah di proses ini. Langsung aja kita lihat proses fermentasi kefir. Yuk! Sebelum mulai bikin kefir, pertama-tama kita harus sterilisasi dulu semua alat yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu di dalam alat itu ada mikroba lain yang mematikan atau enggak. Nanti mikroba itu akan mempengaruhi pertumbuhan si kefir, bibit kefir yang bakal kita pakai. Jadi kita harus sterilisasi dulu. Caranya gampang banget. Kita cuman tinggal panasin air. Kita tunggu sampai mendidih atau blebeb-blebeb. Oke, airnya yang tadi kita panasin udah matang. Sekarang kita bakal sterilisasi alatnya. Caranya kita pakai gelas karena panas kan ya. Kita ambil, terus kita ambil alat yang mau kita sterilisasi, terus kita tuang, kita bilas seperti ini. Terus kita ulangin buat alat-alat yang lain.
Nah, ini untuk bahan-bahannya ada susu kambing, ini udah dipasteurisasi ya teman-teman. Terus ada bibit kefir, ini 50 gram. Ini buat membuat 1 liter susu kambing menjadi kefir. Kemudian ada sendok plastik, lalu ada saringan plastik juga, ini yang jaring-jaringnya agak kecil. Terus ada toples dan tutupnya. Dan ada cling wrap. Cling wrap ini untuk menutup nanti ketika kita sudah masukkan susu sama biji kefir ke dalam sini, terus kita tutup dengan cling wrap dulu, baru kita tutup dengan penutup ini. Kenapa nggak langsung ini? Karena pernah pengalaman kalau ini nanti tuh buka, karena di dalamnya nanti kan ada kayak ada alkoholnya kan ketika terjadi fermentasi. Nah, ini akan membuka sendiri teman-teman. Jadi dia tiba-tiba tuh tutupnya ini kebuka dan akhirnya tidak ada pelindung lagi, jadi bakteri di luar itu bisa langsung masuk ke dalam. Makanya kita lapisi dulu dengan cling wrap, baru kita kasih tutup. Nah, kalau nggak punya cling wrap, bisa banget buat pakai plastik kiloan yang kita buka, terus kita tutup ke sini dan kita tali pakai karet gelang. Nah, untuk alat-alatnya ini diusahakan plastik ya teman-teman, jangan pakai yang logam. Karena apa? Karena kita nggak tahu kandungan logam itu nanti bagus atau enggak. Takutnya nanti ada beberapa logam itu yang ikut masuk ke dalam susu dan mengganggu pertumbuhan si kefir ini. Nah, langsung aja kita membuat kefirnya. Pertama-tama kita masukkan dulu susu kambing yang sudah dipasteurisasi ke dalam toples. Pelan-pelan aja masukinnya, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, setelah masuk ke toples, kita langsung aduk-aduk agar susu kambingnya itu menyatu, jadi tidak ada gumpalan-gumpalan. Kemudian kita langsung masukkan bibit kefir atau kefir grains, ini sebanyak 50 gram ya teman-teman. Jadi perbandingan takarannya itu adalah 5% dari jumlah susu. Pastiin semuanya udah masuk ya bibitnya teman-teman, karena bibitnya mahal, sayang banget kalau misalnya kebuang. Oke, setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur. Itu jangan lupa kita lap susu-susunya yang di samping-samping ini yang tidak terkena kefir ya teman-teman. Kenapa? Karena nanti dia bisa busuk, jadi akan menimbulkan mikroba baru di dalam kefir ini. Nah, kalau dia susunya nggak kena di dalam kefirnya ini, dia bakal busuk karena tidak terfermentasi ya teman-teman. Jadi kita harus lapin benar-benar, jangan sampai ada yang masih sisa-sisa di dinding-dinding toples ini. Nah, lalu kita akan tutup menggunakan cling wrap. Nah, lalu kita tutup dan udah, kita akan tunggu dia sampai terfermentasi selama 24 jam. Besok kita akan lihat lagi. Nah, karena udah 24 jam, kita langsung aja memanen kefir yang sudah kita bikin dan bisa langsung kita konsumsi. Langsung next step-nya ya. Oke guys, kalau udah menggumpal kayak gini berarti udah jadi ya kefirnya. Langsung aja dibuka penutup plastiknya. Terus kita aduk-aduk dulu supaya keduanya mencampur menjadi satu. Pelan-pelan kita aduk-aduk. Oke, setelah diaduk langsung aja dituang sambil disaring ke wadah yang lain. Nah, berhubung saringanku ini jaring-jaringnya kecil, makanya aku tuangnya pelan-pelan karena mereka ntar keluar dari saringan itu juga sedikit lama. Nah, ini aku sambil aduk-aduk untuk memudahkan kefirnya ini keluar dari saringan supaya lebih cepat juga. Nah, kefir yang udah tersaring bisa langsung dimasukkan ke dalam botol plastik yang bisa kita simpan di kulkas dan bertahan selama kurang lebih 1 bulan. Gimana kefirnya? Udah enak dong? Nah, tapi jangan lupa
setelah kita minum kefirnya, kita harus cuci dulu bibit kefirnya, harus kita rawat terlebih dahulu dan kita simpan di dalam kulkas agar biji kefir kita tidak mati. Yuk langsung lihat stepnya. Salah satu keunikan dari kefir adalah bibitnya itu bisa kita saring lagi ya teman-teman. Jadi kita bisa gunakan lagi untuk membuat kefir selanjutnya. Dan ini aku lagi menyaring bibit kefirnya dan karena masih tertutup dengan gumpalan-gumpalan susu, aku bilas dulu menggunakan air mineral. Jadi ini bibit kefirnya yang udah disaring, kita masukin ke dalam tempat. Ini bisa botol kaca atau botol plastik, terserah, tapi jangan yang logam ya guys. Kita ambil dikit, terus kita masukin. Pelan-pelan aja guys. Pastiin semuanya masuk ya guys. Sampai yang kecil-kecil. Nah, setelah masuk gini, kita bakal kasih susu. Susunya terserah mau yang UHT atau mau yang fresh milk, terserah. Cuman kalau yang fresh milk itu kan agak ribet ya, jadi kita kasih susu UHT aja. Yang penting kita kasih susu sampai dia terendam. Karena makanannya kefir itu kan susu, laktosa dari susu. Jadi kita harus kasih susu. Terus kalau udah terendam kayak gini, kita diemin aja. Nah setelah ini bisa disimpan di kulkas dan kita ganti susunya tiap 3 hari atau 4 hari sekali. Nah susunya bisa terserah sesuai yang aku bikin, bisa UHT atau susu segar. Tetap harus kita ganti karena apa? Karena ini kan di dalamnya ada laktosanya. Nah kalau misalnya udah kelamaan, pasti cadangan laktosa di dalam susu ini bakal udah berkurang. Jadi kalau kita nggak ganti, mereka kefirnya ini, bibit kefirnya nanti bakal kekurangan nutrisi, nggak ada makanan lagi. Jadi nanti mereka bakal mati dan nggak bisa kita pakai lagi buat bikin kefir selanjutnya. Thank you so much buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke teman-teman kalian video ini. Dan kalau kalian mau bikin kefirnya, boleh banget kalian ikutin step by step aku tadi. Dan semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua dan menjadi tambahan ilmu baru buat kalian semua yang menonton video ini. Oke, sampai di sini dulu video dari aku. See you next time and I'll see you on my next video. Dah!